Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi tentang interaksi radiasi dengan materi yang berkaitan dengan partikel alfa, beta, dan gamma. Saya atas nama Radiatul Adewiyah selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang interaksi radiasi dengan materi yang berkaitan dengan partikel alfa. Nah, sebelumnya interaksi radiasi dengan materi ini pada dasarnya merupakan interaksinya dengan elektron yang ada di dalam orbital atom. Nah, interaksi radiasi dengan materi ini dapat menimbulkan terjadinya ionisasi dan eksitasi. Untuk terjadinya ionisasi sendiri disebabkan karena partikel-partikel yang berinteraksi itu memiliki muatan. Nah, setiap partikel bermuatan apabila berinteraksi dengan materi dapat menyebabkan ionisasi. Hal ini disebabkan karena setiap lintasannya pada materi yang dilalui akan meninggalkan pasangan ion positif maupun ion positif dan ion negatif. Untuk interaksi partikel alfa ini sangat kuat, namun dia pendek. Jalur yang dilaluinya itu tidak terlalu jauh. Nah, lintasan partikel alfa saat berinteraksi dengan materi lurus sehingga dapat menghasilkan pasangan ion dengan kerapatan yang tinggi di sekitarnya. Radiasi alfa yang bermuatan positif akan menghasilkan 10.000 hingga 70.000 pasangan ion per sentimeter panjang lintasannya. Akan tetapi jejak lintasannya terlalu pendek atau tidak terlalu jauh. Hal ini disebabkan karena masanya yang besar, juga karena muatannya yang positif sehingga mudah ditarik oleh elektron bebas yang bermuatan negatif yang banyak sekali tersebar di alam ini. Untuk di udara, radiasi alfa ini hanya mampu melintasi 2-3 cm. Nah, pada radiasi alfa ini partikel biasanya juga terjadi eksitasi. Hal ini disebabkan karena energi radiasi alfa yang ditransfer ke elektron orbital dari struktur atomnya. Nah, keadaan ini menyebabkan atom suatu bahan itu menjadi terganggu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Ainun Sri Maharani selaku pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu interaksi radiasi dengan materi partikel beta. Radiasi beta merupakan elektron dan positron yang bermuatan negatif dan positif. Oleh karena itu, radiasi beta termasuk dalam kelompok radiasi bermuatan. Maka, interaksinya dengan materi akan menimbulkan efek yang pertama, yaitu ionisasi. Ionisasi yang dihasilkan oleh radiasi beta yang bermuatan negatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan radiasi alfa yang bermuatan positif. Radiasi beta yang berinteraksi dengan materi akan menghasilkan 60 sampai dengan 7.000 pasangan ion per sentimeter panjang lintasannya, jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan lintasan radiasi alfa. Hal ini disebabkan karena masanya relatif amat sangat kecil atau masanya bisa dianggap sama dengan nol. Dan muatannya yang negatif membantu dalam perjalanan melintasi materi. Karena didorong oleh gaya Coulomb elektron yang bermuatan negatif yang banyak terdapat di alam ini. Untuk radiasi beta yang bermuatan positif atau positron, yang kebolehjadiannya di alam sangat kecil. Jelas jauh lebih sedikit kemampuannya untuk mengionisasikan materi yang dilaluinya. Hal ini disebabkan karena sebelum mengionisasikan materi, terlebih dahulu positron ini akan ditangkap oleh elektron yang banyak tersebar di alam. Yang kedua yaitu eksitasi. Proses eksitasi dapat terjadi karena partikel radiasi bermuatan yang berinteraksi dengan materi.
yang menyebabkan struktur atom bahan terganggu atau dalam keadaan tereksitasi. Pada radiasi beta, peristiwa eksitasi bisa terjadi karena pengaruh adanya peristiwa stopping power yang menyebabkan energi radiasi beta hilang di sepanjang lintasannya. Energi radiasi beta yang hilang menyebabkan atom-atom yang ada di sepanjang lintasan radiasi juga terganggu. Yang ketiga yaitu absorpsi. Peristiwa absorpsi adalah peristiwa terserapnya partikel radiasi oleh suatu bahan yang terkena radiasi. Pada peristiwa absorpsi ini, ada radiasi yang terserap seluruhnya oleh materi. Ada yang hanya sebagian terserap oleh materi dan sisanya ada yang diteruskan keluar dari materi. Akibat peristiwa absorpsi radiasi oleh suatu bahan atau materi, bahan akan menjadi panas sesuai dengan energi radiasi yang ditransfer ke atom-atom bahan. Partikel radiasi yang bermassa besar akan lebih mudah terabsorpsi daripada partikel yang bermassa kecil. Hal ini dipahami karena massa yang besar relatif gerak kinetisnya lebih lamban daripada massa yang kecil. Selain daripada itu, muatan yang dibawa partikel radiasi juga berpengaruh pada peristiwa absorpsi. Partikel radiasi yang bermuatan positif akan lebih mudah tertangkap oleh elektron-elektron bahan. Dengan kata lain, partikel radiasi yang bermuatan positif akan lebih mudah diabsorpsi oleh materi. Interaksi radiasi dengan materi radiasi alfa lebih mudah diabsorpsi daripada radiasi beta. Demikian materi dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dede Kurniasi dengan NIM 19163108. Saya sebagai pemateri ketiga dengan materi interaksi radiasi dengan materi partikel gamma. Dan langsung saja, sinar gamma yaitu sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron-positron. Nah, interaksi radiasi gamma dengan materi sangat kecil sehingga memiliki daya tembus yang jauh lebih besar daripada radiasi sinar alfa dan radiasi sinar beta. Sinar gamma berinteraksi dengan materi ada 3 mekanisme, yaitu efek fotolistrik, hamburan Compton, dan pembentukan pasangan. Nah, efek yang dapat diamati apabila sinar gamma diserap oleh materi. Yang pertama, efek fotolistrik. Peristiwa terlepasnya elektron orbital suatu atom karena interaksi dengan radiasi gamma disebut dengan efek fotolistrik. Nah, dalam efek fotolistrik, foton yang mengenai materi akan diserap sepenuhnya dan salah satu elektron orbital akan dipancarkan dengan energi kinetik yang hampir sama dengan foton yang mengenainya. Efek fotolistrik timbul karena interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan elektron-elektron dalam atom bahan. Nah, dalam peristiwa ini, energi foton diserap semuanya oleh elektron yang terikat kuat oleh suatu atom sehingga elektron tersebut terlepas dari ikatan inti atom. Nah, efek fotolistrik terutama terjadi pada foton berenergi rendah yang berkisar antara 0,01 MeV hingga 0,5 MeV. Nah, radiasi elektron dengan energi fotonnya kecil akan berinteraksi dengan elektron-elektron yang berada di orbit luar atom. Semakin besar energi foton, maka elektron-elektron yang berada pada orbit lebih dalam akan dilepaskan. Nah, yang kedua, hamburan Compton. Peristiwa efek Compton sangat menyerupai efek fotolistrik, kecuali energi foton yang mengenai materi tidak sepenuhnya, sehingga masih ada sisa energi foton yang dipantulkan atau dibelokkan. Nah, hamburan Compton terjadi apabila foton dengan energi Hv berinteraksi dengan elektron bebas atau elektron yang tidak terikat secara kuat oleh inti, yaitu elektron yang berada pada kulit terluar dari atom. 3. Pembentukan pasangan. Bila sebuah foton yang mengenai materi berhasil masuk sampai ke daerah medan inti,
dan mempunyai energi lebih besar dari 1,022 MeV, maka foton tersebut akan diserap habis dan akan dipancarkan pasangan elektron-positron. Nah, positron yaitu inti partikel dari elektron yang mempunyai karakteristik yang sama dengan elektron tetapi bermuatan positif. Pembentukan pasangan terjadi karena interaksi antara foton dengan medan listrik dalam inti atom. Nah, dalam proses produksi pasangan dapat dianggap bahwa foton berinteraksi dengan atom secara keseluruhan. Nah, jika interaksi ini terjadi, maka foton akan lenyap. Nah, sebagai gantinya timbul sepasang elektron positron. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.